Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Abdul Kurniawan dari kelas 1B Tadris Biologi dengan NIM 2008-10-60-22. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan ragam bahasa Indonesia guna memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan ibu bahasa dari bangsa Indonesia yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia adalah wajib dan harus untuk dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali hanya oleh para pelajar serta mahasiswa. Dalam bahasa Indonesia ada yang dinamakan ragam bahasa, yang dimana ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya serta penempatannya itu berbeda-beda. Jika dikerucutkan, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan. Dapat dianggap sebagai ragam bahasa yang baik jika memiliki prestise tinggi yang biasa digunakan dalam kalangan terdidik, seperti untuk penulisan surat resmi, pidato, bahkan penulisan hukum sekalipun. Apabila ditinjau dari media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari dua macam ragam. Yang pertama ada ragam bahasa lisan, dan yang kedua ada ragam bahasa tulis. Dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa lisan apabila yang dihasilkan adalah melalui ucapan. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah: pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Lalu, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal dan hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, dapat berlangsung cepat. Lalu, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan yang terjadi dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan dengan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah tidak memerlukan orang atau teman bicara. Lalu yang kedua, tidak tergantung pada kondisi, situasi, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal dalam penulisan. Yang keempat, berlangsung secara lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu seperti alat tulis. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat dikoreksi secara langsung. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal, dan apabila dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Adapun fungsi dari ragam bahasa adalah apabila dilihat dari kapasitas sebagai bahasa nasional, ragam bahasa dapat mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Lalu simbol kebanggaan nasional, lalu simbol identitas nasional. Apabila dilihat dari fungsi sebagai bahasa negara, ragam bahasa dapat menjadi bahasa yang resmi, lalu bahasa pengantar dalam pendidikan, lalu yang keempat budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.